Dari SMA School Jakarta kelas 10F. Izin Pak, kan tadi Pak Anies sebutkan bahwa salah satu prinsip dari demokrasi itu kedamaian ya Pak. Tapi untuk mencapai demokrasi ini kan pada beberapa saat itu perlu adanya semacam kekerasan ya Pak. Seperti misal pada tahun 98 untuk di Indonesia atau pada saat revolusi Prancis misalkan Pak. Itu gimana ya Pak? Bukankah melalui revolusi atau demonstrasi yang biasanya memunculkan kekerasan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu kedamaian Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Izian Pak. Izian. Iya, Izian ya. Coba. Generasi muda itu cenderung mengikut opini publik atau FOMO. Menurut Bapak, bagaimana cara generasi muda dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis agar dapat melihat masalah dari perspektif baru dan menghindar pembentukan opini yang hanya didasarkan pada FOMO? Terima kasih. Keisha. Perkenalkan saya Ataya dari SMA School Cibubur. Saya ingin bertanya soal pemuda. Kemudian kita juga di Jalan Pemuda hari ini Pak. Dan juga tadi Kak sempat menyampaikan bahwa sebagai pemuda kita tidak boleh mendiamkan apa yang terjadi dan juga itu adalah bentuk dari pengawalan kita untuk demokrasi. Namun kita semua tahu dan juga saya yakin Kak juga tahu bahwa pemuda saat ini tidak mungkin diam apabila apapun yang terjadi dengan demokrasi atau demokrasi mulai diacak-acak dan sebagainya. Namun mungkin seperti yang kita semua tahu juga dan kami tahu bahwa akhir-akhir ini mungkin kita bisa melihat sebagai contoh Indonesia gelap dan sebagainya. Di aksi-aksi tersebut banyak sekali pemuda yang ditindas dan juga dilakukan banyak sekali kekerasan oleh aparat penegak hukum, bahkan anggota-anggota dari tim medis juga bagian dari korbannya. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini, gitu Kak Anies? Dan juga menurut Kak Anies, bagaimana kondisi yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya kita ubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Anies. Di sini izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Razilza dari SMA Negeri 12 Jakarta. Di sini mungkin saya lebih pengen cerita sedikit juga. Jadi saya baru aja nyelesain suatu buku judulnya 1984 by George Orwell. Dan di situ tuh ada slogan yang menurut saya menarik banget. Slogannya itu war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Nah, yang menurut saya paling ngena itu di ignorance is strength gitu. Dimana di dalam buku ini itu ngejelasin kalau misalnya si penguasa ini itu jadi tuh ketidaktahuan rakyat justru menjadi kekuatan bagi si penguasa. Dan di dalam buku ini tuh caranya gimana? Jadi di dalam buku ini si penguasa itu bikin bahasa baru yang mana bikin otaknya rakyat-rakyat tuh sempit gitu. Jadi mereka nggak bisa mikir yang macam-macam sehingga jadi di partai dalam novel ini itu mempertahankan kekuasaannya tanpa adanya perlawanan karena rakyatnya sendiri tuh nggak tahu cara berpikir kritis gitu. Dan di sini saya mulai setelah baca buku ini saya itu mulai merefleksikan kondisi Indonesia saat ini khususnya di dalam bidang pendidikan gitu. Dan kenapa saya bilang begitu? Contohnya saja, kalau misalnya di dalam semua teman-teman pasti ngerasain juga kalau misalnya materi sejarah dan juga kewarganegaraan PKN gitu biasanya itu sering banget di dalam kurikulum sendiri tuh sebenarnya banyak banget hal-hal yang nggak diajarin gitu. Dan kadang bahkan disederhanakan dan juga disensor demi menjaga dalam tanda kutip citra negara, citra nasional gitu. Padahal masih banyak aspek sejarah Indonesia yang tidak diajarkan secara utuh dalam kurikulum resmi. Meskipun kalau misalnya kita lihat di perpustakaan
nggak diajarkan secara umum gitu. Nah, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak secara sistematis membentuk ketidaktahuan massal yang justru memperkuat suatu kekuasaan. Dan yang kedua, apakah selama ini pendidikan benar-benar memperdayakan atau justru membatasi kapasitas berpikir kritis siswa dalam kerangka yang memang sudah ditentukan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Anies dan selamat siang semuanya. Izinkan memperkenalkan diri, saya Mutia Maharani Zulfa dari SMA Negeri 44 Jakarta. Izin bertanya Bapak, dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini seperti demonstrasi, dan bisa kita ketahui bahwa yang melakukan demonstrasi ini kebanyakan dari generasi pemuda. Namun dengan adanya demonstrasi ini pun masih belum tersampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, menurut tanggapan Bapak, bagaimana yang sebenarnya harus generasi pemuda ini lakukan agar aspirasi kami didengar oleh pemerintah, Pak? Terima kasih. Pertama tadi, Izya. Dia bertanya, perubahan itu kan untuk demokrasi. Demokrasi kan tanpa kekerasan. Kenapa pada saat perubahan ada kekerasan? Umumnya ketika anak-anak muda menyuarakan tentang demokrasi, biasanya adalah gerakan yang damai tanpa membawa alat pencedera. Alat pencedera itu bentuknya bisa macam-macam, tapi mereka biasanya peaceful tanpa menggunakan alat yang bisa membuat cedera. Tetapi di sisi lain, pemegang kewenangan, berkuasa seringkali mengendalikan dengan menggunakan coercive power, kekuatan kekerasan. Nah, itu seringkali memantik munculnya kekerasan. Jadi kekerasan itu biasanya justru dilakukan oleh yang menjaga, yang mengawal, dan itu kemudian muncul konflik, muncul kekerasan yang bisa berakibat pada korban jiwa, cedera. Nah, ini relevan dengan pertanyaannya Ataya tadi. Ataya tadi bilang bagaimana dengan kekerasan negara? Bagaimana kita harus bersih ketika negara munculnya kekerasan? Kekerasan itu kalau sampai terjadi, ya harus dikoreksi. Caranya gimana? Ungkapkan, laporkan, protes. Belum tentu diikuti, belum tentu direspon, tapi jangan juga berarti diam. Sepatu kotor dibersihkan. Kemudian satu ketika Anda nggak membersihkan, kenapa? Toh nanti nggak kotor lagi hari ini. Ya nanti kalau kotor Anda bersihkan lagi, tapi bukan berarti kita berhenti membersihkan hanya karena tahu hari ini akan kotor. Disitulah fungsi kita. Ya kita koreksi. Apakah nanti akan diterima? Belum tentu. Tapi koreksi itu jangan berhenti. Disitulah batangnya. Dan lama-lama teman-teman, perjuangan seperti ini pada akhirnya akan bisa mendapatkan keberhasilan. Jangan putus untuk menggugat ketika terjadi kekerasan. Bahkan teman-teman, sekarang ada sebuah gerakan unik di mana anak-anak muda menjadi penjaga ketika peserta demo itu mengalami kekerasan. Rumah sakit di situ ada anak-anak mahasiswa yang menjaga dan menjamin biaya pengobatan ketika ada yang terluka. Dulu nggak pernah ada. Sampai dulu ketika saya bertugas di Liga, saya buatkan aturan bila ada yang berdemonstrasi lalu mengalami kekerasan dibawa ke rumah sakit, maka Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab untuk membiayai sampai sembuh. Kenapa? Ya, karena kita di ibu kota. Kalau kejadian di ibu kota, maka potensi terjadi kekerasan selalu ada. Siapa yang akan ngurus? Bayangkan, ini soal kemanusiaan. Dan ketika seseorang datang mengalami kekerasan, mereka kan datang untuk memperjuangkan sesuatu, bukan? Tapi ketika mereka mengalami kekerasan dibawa ke rumah sakit, mau ada tindakan harus bayar 70 juta. Siapa yang bayar? Siapa yang menanggung?
rumah sakit belum tentu mau melakukan tindakan bila tidak ada jaminan siapa yang akan membiayai. Nah, disitulah negara hadir, dalam hal ini DKI. Nah, nampaknya sekarang aturan itu ada lagi. Nah, sekarang yang muncul anak-anak muda berjaga di rumah sakit, dan ketika dibutuhkan mereka fundraising, dan fundraising menutup biayanya. Saya rasa anak-anak muda ini jenius, sering ketemu dengan jalan-jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Selain melaporkan, mereka juga menyelamatkan. Ini ya, itu untuk isian dan apa ya. Lalu Keisha terakhir Bang, berpikir kritis. Dan Razilza tadi merujuk kepada George Orwell ya. Ya, George Orwell itu di dalam tulisannya 1984 itu menyebutkan bahwa war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Sebetulnya itu adalah sebuah pesan yang terbalik. Untuk rakyat jangan jadi ignorance. Kenapa? Karena kalau rakyat jadi ignorance, itulah yang menjadi senjata terkuat bagi penguasa. Rakyat jangan ignorance, rakyat harus terdidik. Terdidiknya apa? Terdidiknya yang saya bilang tadi, harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Teman-teman, critical thinking ini buat semuanya. Jadi mau demokrasi apa tidak, ini adalah tools untuk masa depan. Kalau adik mau survive di masa depan, Anda harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan sekolah-sekolah kita harus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis itulah maka Anda akan bisa melakukan terobosan. Dan berpikir kritis itu menjadi tameng dalam berhadapan dengan hoax. Hoax itu beredar, syaratnya yang membaca dan melihat tidak punya kemampuan berpikir kritis. Kalau orang punya kemampuan berpikir kritis, hoaxnya berhenti di dia. Anda terima satu teks, Anda terima sebuah video, tapi tidak punya kemampuan berpikir kritis, Anda baca, Anda kirimkan lagi. Penyebar hoax adalah orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis. Tapi kalau orang mampu berpikir kritis, begitu dia lihat, ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dia akan lihat waktunya, konteksnya, isinya, dikritisi, dan itu membuat ini nggak betul nih, bahasa sebalik. Nah, critical thinking itu diperlukan. Satu, menahan itu. Yang kedua, soal kreativitas. Kalau kita ingin kreatif, harus punya kemampuan berpikir kritis. Karena kemampuan berpikir kritis itu mampu untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dan critical thinking ini merupakan satu dari 4 skill yang disebut sebagai 21st century learning skill. Sudah sering dikatakan ini. Critical thinking, creativity, communication, collaboration. Itu 4C yang disebut sebagai tools untuk masa depan. Jadi buat teman-teman, ini penting sekali untuk ada. Dan tadi yang Orwell katakan, Orwell itu mengatakan itu untuk sinis. Merawat kebodohan adalah resep buat penguasa bisa langgeng dalam kekuasaannya. Nah, teman-teman sekalian, pemegang kewenangan yang baik pasti ingin rakyatnya cerdas. Pasti rakyatnya cerdas. Karena kalau rakyatnya cerdas, maka bisa rame-rame lebih sejahtera. Pasti. Kalau ada pemegang kewenangan yang menjaga ignorance, ya itu tadi, dia hanya ingin melanggengkan kekuasaan. Tanggung jawab kita untuk melawan itu, jangan dibiarkan. Kemudian Mutia, mana Mutia? Mutia, soal bagaimana aspirasi didengar oleh pemerintah ya, dan publik. Lalu cara biar bisa dengar, Anda harus kreatif. Harus kreatif. Kenapa sih dulu ada demo? Sebetulnya demo itu adalah cara untuk membuat aspirasi itu lebih
lebih kuat suaranya. Ketika Anda satu orang menyampaikan aspirasi dengan ditemani 5 orang dan dengan ditemani 500 orang, beda nggak kira-kira? Beda. Itu salah satu contoh. Sama. Sekarang Anda menyampaikan aspirasi dengan bikin rekaman. Bikin rekaman. Begitu jadi viral, apa yang terjadi? Contoh, ada anak muda bikin rekaman tentang jalan-jalan rusak di sebuah provinsi Lampung. Ingat ya? Dia bikin reportase kan? Ya begitu dia bikin itu, apa yang terjadi? Langsung menjadi perhatian. Jadi sekarang banyak metode baru yang bisa dipakai untuk membuat aspirasi itu didengar. Nah, kuatan HP ini sambil saya ngomong pada rekam nih. Ini sesungguhnya adalah tools juga nih, tools yang bisa dipakai untuk peristiwa apa saja Anda nyalakan HP itu, dan Anda bisa mengubah kenyataan menjadi bahan kampanye. Ada penyimpangan bisa dikoreksi. Sebaliknya, ada kebaikan jadi inspirasi. Penyimpangan dikoreksi, kebaikan jadi inspirasi. Jadi ini mestinya alat baru ini dahsyat. Saya sering sebut 3 unsur. Unsur demokrasi, unsur pertama. Anak muda, unsur kedua. Digital teknologi, unsur ketiga. Kombinasi 3 ini dahsyat. Ya, anak muda berdemokrasi menggunakan teknologi digital, powerful betul. Karena anak muda bisa melihat dari perspektif baru yang nggak berpikir sebelumnya. Saya pernah di Jakarta itu, di Jakarta ada zebra cross. Zebra cross udah ada puluhan tahun. Di tangan anak muda, zebra cross itu berubah jadi catwalk. Citayam, ya kan? Itu adalah zebra cross, bukan? Dirubah jadi catwalk, meskipun mereka menyebut Citayam Fashion Show, tapi itu perlu mata anak muda itu melihat zebra cross itu berubah jadi catwalk. Nah, anak-anak muda, kenapa sih teman-teman Anda itu unik anak muda? Kenapa Anda baru? Kalau anak muda tidak membawa kebaruan, maka sesungguhnya dia sudah tua. Tapi kalau orang yang usianya panjang tapi bawa kebaruan, sesungguhnya dia masih muda. Karena cirinya muda adalah bawa kebaruan. Nah, kebaruan itu perspektif baru. Nah, inilah sebabnya tadi bicara bagaimana membuat aspirasi itu dengar, bikin terobosan caranya. Gitu ya muda ya. Benar-benar menjawab semuanya. Gitu. Zara, bisa jawab semua.